Bu Kexiansu, Jilid 9 bagian 3. Akan tetapi gairah yang meluap-luap dan kegembiraannya mengusir semua rasa malu. Dengan jari tangan gemetar, Sui Liang menanggalkan semua sisa pakaiannya sehingga tak lama kemudian dia telah berdiri membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pria sejati di depan selir jelita itu. Ah, Liang Chu, kesinilah kau. Sungguh hebat, tak kusangka sama sekali. Rebahlah kau di sini, di sisiku, manis. Tanpa diperintah kedua kalinya, karena memang itulah yang diinginkannya selama ini, Sui Liang lalu naik ke pembaringan dan merebahkan dirinya di sisi selir cantik itu. Yang Kui Hui terkekeh genit, lalu menyambutnya dengan peluk cium ganas, menerkamnya seperti seekor harimau kelaparan, atau seperti seekor ular yang memagutnya dan membelit-belitnya. Manusia, baik laki-laki atau wanita, kaya atau miskin, dari golongan ningrat maupun jombel terlantar, sekali dikuasai nafsu birahi akan menjadi lupa diri dan lupa segala. Pada saat seperti itu, lenyaplah duka, lenyap pula takut, hilang segala pertimbangan dan akal, yang ada hanyalah tindakan sebagai akibat dorongan nafsu birahi yang minta dilampiaskan. Hebatnya, makin dipenuhi dorongan nafsu, makin berkobarlah birahi. Seperti nyala api, makin dibiarkan makin membesar dan takkan padam sebelum habis bahan bakarnya. Hanya manusia yang selalu sadar akan keadaan dirinya, akan gerak-gerik dirinya lahir maupun batin, yang takkan kehilangan kewaspadaan dan kebijaksanaan, yang takkan dapat dicengkeram oleh nafsu dalam bentuk apapun. Hal ini bukan berarti bahwa manusia bijaksana menolak nikmat hidup yang didatangkan oleh gairah nafsu, sama sekali tidak. Bahkan hanya manusia sadar sajalah yang benar-benar akan dapat menikmati hidup karena baginya nafsu kesenangan hanyalah pelengkap hidup, bukan hal yang mutlak, dan tidak harus dikejar-kejarnya. Dialah orang yang menguasai nafsu, bukan nafsu yang menguasai dia. Menguasai nafsu dengan kewaspadaan dan mengenal akan keadaan diri sendiri seperti apa adanya, lahir maupun batinnya, bukan menguasai nafsu dengan cara pengekangan dan penyiksaan diri. Dengan cara pengamatan yang sewajarnya, penuh kesadaran, pengamatan terhadap nafsu dan gerak-geriknya, tanpa celaan tanpa pujian, maka nafsu akan kehilangan kekuasaannya sendiri terhadap diri pribadi. Sebaliknya, menggunakan kemauan untuk menekan dan mengekang nafsu tidak akan ada gunanya. Boleh jadi nafsu akan dapat dibendung pada saat itu, namun sewaktu-waktu nafsu yang masih menguasai diri itu dapat meluap. Bagaikan api dalam sekam, sewaktu-waktu akan dapat menyala lagi, demikianlah kalau orang menguasai nafsu dengan pengekangan yang berarti menguasainya dengan kekerasan. Dengan pengamatan waspada, nafsu yang seperti api itu akan padam dengan sendirinya. Namun dengan pengekangan, api itu hanya membara dan tidak tampak, akan tetapi sewaktu-waktu dapat menyala lagi, karena yang mengekang nafsu adalah nafsu juga. Mengekang berarti menggunakan kekerasan menuruti keinginan. Menjelang pagi, Yang Kui Hui yang kekenyangan melampiaskan nafsu birahinya, terlena di pembaringan. Wajahnya yang agak pucat menoleh kepada Sui Liang yang tidur pulas di sampingnya, lalu wanita cantik itu tersenyum. Jari-jari tangannya yang halus itu bergerak membelai dada telanjang dari pemuda itu, lalu ditariknya kembali tangannya dan dia menghela napas panjang. Setelah kekenyangan, barulah dia dapat berpikir dan barulah selir kaisar ini sadar betapa bodohnya dia membiarkan dirinya terseret oleh nafsu birahi. Pemuda ini tentu seorang pria sejati yang menyamar sebagai wanita. Hal ini sudah jelas, dan di balik penyamaran ini tentulah ada suatu rahasia. Kesadaran ini mengejutkan hatinya dan menimbulkan kekhawatirannya. Dia adalah selir yang cerdik sekali. Yang Kui Hui bangkit duduk. Dengan perlahan-lahan dia mengenakan pakaiannya, agar jangan membangunkan pemuda itu. Matanya tak pernah berpindah dari wajah Sui Liang. Sambil memakai pakaiannya, dia mengenangkan semua yang mereka lakukan semalam ketika mereka bermain cinta tanpa mengenal puas sampai akhirnya tertidur kelelahan. Betapapun juga, pemuda itu terlalu halus. Bagi wanita macam Yang Kui Hui yang sudah banyak pengalaman bermain cinta dengan pria, kejantanan Sui Liang kurang memuaskan hatinya. Betapa jauhnya dibandingkan dengan An Lushan? An Lushan barulah boleh disebut seorang laki-laki sejati.
Dengan kekudukannya yang tinggi dan pengaruhnya yang besar, dengan tubuhnya yang tinggi besar, tenaganya yang seperti singa, dengan permainan cintanya yang liar, kasar dan wajar, menonjolkan kejantanan yang amat hebat. Sedangkan pemuda ini terlalu halus, masih hijau dan kurang pengalaman, dan yang lebih berbahaya lagi, pemuda ini tentulah seorang mata-mata musuh. Yang Kui Hui bergidik ngeri. Betapa bodohnya dia, mudah terbujuk dan terseret oleh nafsunya sendiri dan terkena rayuan seorang mata-mata. Untung mata-mata ini belum bertindak terlalu jauh. Bagaimana kalau semalam dia dibunuhnya? Yang Kui Hui bergidik dan bergegas turun dari pembaringan. Dengan hati-hati dia mengambil pedang bersarung indah yang diletakkan oleh Sui Liang di atas tumpukan pakaiannya. Kemudian selir kaisar itu berindap-indap menuju ke pintu kamar, membuka pintu dan keluar setelah menutupkan kembali daun pintu perlahan-lahan. Tak lama kemudian dia telah berbisik-bisik dengan beberapa orang pengawal pribadinya, kemudian memasuki kamar lain setelah merasa yakin bahwa para pengawalnya yang kini telah berkumpul itu akan melaksanakan perintahnya dengan baik. Sui Liang terbangun dari tidur nyenyak, menggeliat dan tersenyum penuh bahagia ketika dia teringat akan keadaan dirinya. Dirabanya kasur di mana dia rebah dan hidungnya kembang kempis, masih penuh oleh keharuman tubuh yang Kui Hui. Baru saja terbangun dari tidur, teringat akan wanita cantik itu, berkobar lagi nafsunya, lenyap semua kelelahan tubuhnya. Dia membalik ke kanan, lengan kirinya dan kaki kirinya merangkul memeluk. Dia membuka matanya ketika tangan dan kakinya bertemu dengan kasur yang kosong, lalu bangkit duduk, menoleh ke kanan-kiri, mencari-cari. Yang Kui Hui telah pergi dari kamar itu. Sui Liang merasa heran dan juga terkejut, kemudian timbul kekhawatiran di dalam hatinya. Kemanakah perginya wanita itu sepagi ini, pikirnya. Karena khawatir kalau ada pelayan memasuki kamar dan memergoki keadaannya, bergegas dia menyambar dan cepat mengenakan pakaiannya, pakaian wanita penyamarannya. Dengan tergesa-gesa dia menghampiri meja rias yang Kui Hui, menggunakan bedak dan yanci untuk memulas mukanya yang semalam telah menjadi muka pria aslinya, sedangkan sisa-sisa bedak di mukanya telah terhapus sama sekali oleh ciuman-ciuman yang Kui Hui. Kemudian dia mencari pedangnya dan betapa heran dan terkejut hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa pedangnya tidak berada di dalam kamar itu. Akan tetapi dia segera tersenyum menenangkan hatinya sendiri. Tentu yang Kui Hui sengaja hendak main-main dengan dia. Tak mungkin wanita itu melakukan hal yang bukan-bukan dan merugikannya setelah apa yang mereka nikmati bersama semalam. Tentu yang Kui Hui sudah bertekuk lutut dan mencintanya setelah dia membuktikan kejantanannya semalam, pikir Sui Liang dengan bangga. Dengan hati ringan dia lalu melangkah ke pintu, membuka daun pintu hendak mencari kekasihnya itu. Sunyi di luar kamar itu, padahal biasanya penuh dengan pengawal. Kemudian muncul seorang pelayan wanita yang bertugas membersihkan kamar yang Kui Hui setiap pagi. Melihat pelayan ini, Sui Liang dengan suara biasa lalu menanyakan di mana adanya majikan mereka yang cantik itu. Beliau tadi memerintahkan bahwa kalau Liang Lihiap sudah bangun agar Lihiap suka pergi menyusul ke dalam pondok di taman. Beliau menanti di sana. Mendengar kata-kata ini, Sui Liang bergegas pergi ke taman, hatinya girang sekali. Tak salah dugaannya, yang Kui Hui telah bertekuk lutut di depan kakinya. Selir yang angkuh dan cantik itu telah jatuh cinta kepadanya, sehingga kini selir itu ingin melanjutkan permainan cinta mereka di dalam pondok taman, tentu agar jangan sampai menimbulkan kecurigaan para pelayan lain. Hahaha, kau cerdik sekali, manis, kata hatinya penuh kegembiraan. Untuk kecerdikanmu itu akan kuberi upah ciuman hangat. Sambil tersenyum-senyum Sui Liang melangkah lebar ke dalam taman yang indah dan luas itu. Dia membayangkan segala kemesraan yang akan dialaminya sebentar lagi di dalam pondok taman. Taman itu sunyi karena hari masih amat pagi. Memang biasanya pun taman itu hanya dikunjungi para puteri istana setelah matahari naik tinggi sehingga mereka dapat menghirup hawa segar di situ. Bahkan tidak tampak seorang pun juru taman yang biasanya sepagi itu tentu telah membersihkan taman. Ketika melewati tempat di mana dia malam-malam beberapa hari yang lalu mengubur mayat dua orang pelayan wanita, Sui Liang menggerakkan pundaknya untuk menenteramkan hatinya yang agak terguncang.
Salah kalian sendiri, pikirnya. Dan untuk menekan perasaannya, dia telah menginjak kuburan yang tidak kentara dan tak dikenal orang lain kecuali dia itu. Dia kini sudah berdiri di depan pintu pondok, lalu mengetuk pintu pondok sambil berkata dengan suara biasa, suara pria, halus dan penuh rayuan, "Dewiku yang cantik jelita, bidadari dari sorga. Manis, bukalah pintu, aku sudah amat rindu kepadamu." Daun pintu pondok merah itu terbuka dari dalam dan Sui Liang meloncat ke belakang sambil menahan seruan kagetnya ketika dia melihat bahwa dari dalam pondok itu keluar 20 orang lebih pengawal yang memegang senjata di tangan. "Menyerahlah engkau, Liang Chu. Kami mendapat perintah untuk menangkapmu," komandan pengawal berkata keren. Seketika pucat muka Sui Liang dan otomatis tangan kanannya meraba pinggang, hanya untuk diingatkan bahwa pedangnya telah lenyap dari dalam kamar tadi. Apa dosaku?" Dia bertanya gagap. Saking bingungnya, dia lupa menyembunyikan suara laki-laki yang keluar dari mulutnya. 20 lebih pengawal itu tertawa dan sang komandan membentak, lekas berlutut dan menyerah. Sui Liang maklum bahwa rahasianya tentu telah terbuka. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan siapa yang telah membuka rahasianya. Sampai saat itu dia sama sekali tidak menyangka bahwa Yang Kui Hui yang telah mengkhianatinya. Akan tetapi dia tahu bahwa kalau dia tertangkap, tentu dia akan celaka. "Mampuslah," bentaknya sambil menerjang ke depan. Sui Liang menghantam komandan dengan kepalan tangan kanan, sedangkan kepalan tangan kiri menghantam pengawal kedua yang berdiri di dekatnya. Komandan itu memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi, maka dia dapat menangkis biarpun dia menjadi terhuyung-huyung. Akan tetapi pengawal yang terkena hantaman tangan kiri Sui Liang mengeluarkan teriakan keras dan roboh terguling, muntah-muntah darah karena pukulan yang mengenai dadanya tadi amat kuat. Segera Sui Liang dikeroyok oleh 20 orang lebih. Para pengawal itu rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Karena mereka semua bersenjata, repot jugalah Sui Liang yang harus membela diri dengan tangan kosong. "Jangan bunuh dia, kita harus menangkapnya hidup-hidup," beberapa kali komandan berteriak. Sui Liang mengamuk sekuatnya, namun setelah tubuhnya terkena beberapa kali bacokan dan tusukan, akhirnya dia terguling dan teringkus. Dalam keadaan luka-luka dan setengah pingsan dia diseret ke dalam kamar tahanan. Sementara itu, Yang Kui Hui segera mengadu kepada kaisar bahwa pelayan wanita yang dahulu menolongnya itu ternyata adalah seorang pemuda dan mungkin mata-mata musuh yang sengaja menyelundup. Mendengar ini, kaisar memerintahkan agar Sui Liang disiksa dan dipaksa untuk mengakui keadaannya. Pada hari itu juga, di dalam kamar tahanan yang dirahasiakan, Sui Liang dikompres untuk mengaku. Ada beberapa macam semangat yang mendorong seseorang menjadi prajurit. Semangat patriotik sebagai pengabdian kepada negara dan bangsa, semangat mencari kedudukan dan kemuliaan, dan semangat yang timbul dari keadaan lain pula. Di antara semua itu, hanya prajurit yang didorong semangat mengabdi kepada negara dan bangsa sajalah yang akan berani mempertaruhkan nyawa dengan rela, karena dia merasa yakin bahwa apa yang diperjuangkan dalam hidupnya itu benar. Kebenaran seseorang yang tentu saja mengharapkan sesuatu, misalnya nama sebagai seorang pahlawan atau tempat baik di alam baka. Betapapun juga, lepas daripada tepat tidaknya kebenaran semacam itu, harus diakui bahwa hanya prajurit yang bersemangat demikian sajalah yang akan menghadapi kematian dan siksaan dengan berani dan gagah. Tidaklah demikian dengan Sui Liang. Dia melakukan tugasnya karena dorongan subonya yang juga menjadi kekasihnya, karena keinginannya untuk kelak memperoleh kedudukan tinggi jika cita-cita subonya terlaksana. Kalau putra subonya sampai bisa menjadi kaisar seperti yang dicita-citakan subonya, dia tentu setidaknya akan menjadi seorang menteri. Karena semangat seperti ini yang mendorongnya berjuang, maka begitu gagal patahlah semangatnya. Begitu dia disiksa, keluarlah pengakuan dari mulut Sui Liang bahwa dia adalah kaki tangan subonya, The Quatlin Ratu Pulau Es yang kini menjadi ketua Butong Pai dan yang bersekutu dengan Pangeran Tang Sin Ong, dan tugasnya adalah memikat hati Yang Kui Hui agar selir itu kelak mau membantu pemberontakan mereka. Pengakuan ini tentu saja menimbulkan geger. Pangeran Tang Sin Ong ditangkap dan beberapa hari kemudian,
Sui Liang dan Pangeran Tang Xin Ong dijatuhi hukuman penggal kepala di tempat umum agar menjadi peringatan bagi siapa saja yang hendak memberontak. Kaisar lalu mengirim pasukan untuk menangkap ketua Bu Tongpai yang memberontak. Habislah riwayat hidup Bu Sui Liang, putra Lusan Lojin Bu Sikang yang gagah perkasa itu. Memang patut disayangkan karena sebenarnya dahulu Bu Sui Liang adalah seorang pemuda yang baik dan gagah perkasa, yang dididik oleh ayahnya sejak kecil agar menjadi seorang pendekar yang selalu membela kebenaran dan keadilan. Memang keadaan sekeliling amat mempengaruhi jalan hidup seseorang. Tapi hal ini tidaklah berarti bahwa sekeliling yang bersalah sehingga menyeret seseorang ke jalan sesat seperti halnya Bu Sui Liang. Sebetulnya, yang bersalah adalah dirinya sendiri. Orang yang mengenal diri sendiri akan selalu dalam keadaan waspada dan sadar sehingga berada di dalam lingkungan apapun juga dia akan selalu mengamati tingkah laku sendiri lahir batin setiap saat, tak mungkin terseret atau ternoda. Seperti emas murni atau bunga teratai, biar berada di lumpur akan tetapi tetap bersih. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengamati dirinya sendiri setiap saat, akan mudah lupa diri karena terlalu menonjolkan akunya. Si aku ini memang selalu ingin menang sendiri, ingin enak dan senang sendiri, sehingga untuk memenuhi segala keinginannya itu, diri terseret dan mudah terjeblos ke dalam jurang penuh dengan ular-ular berbisa bernama iri, dendam, benci, sombong, duka, dan lain-lain yang kesemuanya berakhir dengan kesengsaraan. Hari itu di Butongsan telah tiba pasukan yang kuat dan dipimpin seorang perwira tinggi yang membawa perintah penangkapan dari kaisar sendiri. Namun mereka terlambat. De Quatlin, ketua Bu Tongpai yang baru dan hendak ditangkap itu telah melarikan diri bersama anak buah yang setia kepadanya. Tentu saja hal ini tidaklah mengherankan. Sebelum Sui Liang membuka rahasia pemberontakannya, De Quatlin telah lebih dulu mendengar bahwa muridnya telah gagal dan ditangkap. Dia merasa kecewa sekali, akan tetapi dia juga maklum akan bahaya yang mengancam dirinya. Kalau sampai pasukan pemerintah menyerang Bu Tongpai, tentu saja dia tidak mungkin dapat melawan pasukan yang besar itu. Maka diam-diam dia lalu meloloskan diri dari Butongsan. Bersama anak buahnya yang setia dia lalu melarikan diri ke rawa bangkai yang menjadi markas kedua dari komplotan ini. Seperti diketahui, Kiam Mochai Lilioksi yang menjadi datuk kaum sesat itu telah ditaklukkannya sehingga menjadi sekutunya. Tempat tinggal datuk wanita ini, rawa bangkai di kaki pegunungan Luliangsan, kemudian menjadi markas kedua. Ketika menghadapi bahaya penangkapan dari kota raja, tentu saja Quatlin lalu melarikan diri ke tempat yang merupakan daerah rahasia dan berbahaya itu. Pelarian dari Bu Tongpai ini diterima dengan baik oleh Kiam Mochai Lilioksi yang memperoleh kesempatan untuk menonjolkan jasanya. Segera rawa bangkai dijaga dengan kuat sekali dan Lioksi menghibur De Quatlin atas kegagalan muridnya. Aku hanya merasa kecewa sekali mengenangkan murid-muridku, kata De Quatlin dengan suara gemas. Sui Nio telah mengkhianatiku, lari dengan seorang mata-mata musuh entah dari mana. Dan pengharapanku tadinya tinggal kepada Sui Liang. Dia sampai terbuka rahasianya dan tertangkap. Hal itu katakanlah sebagai suatu kegagalan yang menyedihkan. Akan tetapi mengapa dia membocorkan rahasia Pangeran Tang Xin Ong sehingga pangeran itu pun dihukum mati? Dengan matinya Pangeran Tang Xin Ong habislah harapan kita. De Quatlin menghela napas panjang dan mengepal tinjunya dengan hati gemas. Seorang yang memiliki ilmu kepandaian seperti Pang Chu, mengapa mudah sekali putus asa? Lioksi mencela, Chai Li, jangan kau menyebutku Pang Chu lagi. Aku bukan lagi ketua Bu Tongpai setelah kini menjadi pelarian pemerintah. Dan aku tidak membutuhkan perkumpulan itu. Siapa yang tidak akan putus asa? Cita-cita kita kandas setengah jalan. Betapapun tinggi kepandaian kita, menghadapi pasukan pemerintah yang puluhan laksa banyaknya, kita dapat berbuat apa? Kiam Mochai Li tersenyum. Dia maklum bahwa wanita yang amat lihai ini memiliki cita-cita yang besar sekali. De Pang Chu, Li Hiap, seorang dengan kepandaian seperti engkau tentu dapat mencari kedudukan dengan mudah sekali. Mana mungkin? Pemerintah telah menganggapku sebagai pemberontak dan aku akan selalu menjadi pelarian dan buruan pemerintah. Pula,
Aku adalah seorang bekas ratu. Oleh karena itu cita-citaku hanya satu, ialah aku akan berusaha sekuat tenaga agar putraku memperoleh kedudukan yang sepadan dengan darah keturunannya. Kiam Mo Chai Li mengangguk-angguk. Memang sepatutnya, sudah sepatutnya, dan aku bersedia membantumu asal kelak kau tidak akan melupakan bantuanku. The Kuat Lin memegang tangan datuk wanita itu dan memandang tajam. Kiam Mo Chai Li, kita bukan anak-anak kecil lagi. Kita sama-sama wanita dan kita saling mengetahui isi hati masing-masing. Engkau sudah banyak menolongku, masihkah engkau menyaksikan bahwa aku menganggapmu sebagai tangan dan kaki sendiri dan kita akan senasib sependeritaan, bahkan sehidup semati? Kiam Mo Chai Li tersenyum dan mengangguk. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang wanita yang selain berilmu tinggi, juga berkemauan keras dan bercita-cita tinggi, Deli Hiap. Kita tidak perlu putus asa dengan kegagalan muridmu. Masih ada jalan lain yang kurasa akan lebih menguntungkan kita. Bagaimana? Bersekutu dengan An Lu San? The Kuat Lin memandang wajah Kiam Mo Chai Li dengan alis berkerut. Majikan rawa bangkai itu tersenyum dan diam-diam The Kuat Lin harus memuji bahwa wanita yang usianya sudah 50 tahun itu kalau tersenyum kelihatan masih muda dan masih cantik. Kata-kata Kiam Mo Chai Li mengejutkan hatinya dan sekaligus menimbulkan kecurigaannya. Sudah terang bahwa mereka menjadi saingan An Lu San, bagaimana sekarang dapat bersekutu dengan panglima itu? Bahkan yang menyalakan api pemberontakan dalam dada Pangeran Tang Sin Ong adalah karena merasa iri hati kepada An Lu San yang disuka oleh Kaisar dan selalu dibela oleh Yang Kui Hui. Dan sekarang, sekutunya ini mengusulkan untuk bersekutu dengan An Lu San. Chai Li, apa maksudmu? Tanyanya. Suaranya membentak dan matanya memandang tajam menyelidik. Deli Hiap, aku tahu mengapa engkau terkejut. Akan tetapi bukankah para cerdik pandai zaman dahulu pernah berkata bahwa orang cerdik harus pandai memilih kawan? Demi tercapainya cita-cita, kalau perlu kawan menjadi lawan dan lawan berbalik menjadi kawan. Berseri wajah The Kuat Lin dan dia memandang kagum. Kau benar, Chai Li. Kau benar dan cerdik sekali. Akan tetapi, mungkinkah dia mau? Jangan khawatir, aku sudah lama mengenal baik Panglima Kasar itu. Di balik semua langkahnya menjilat Kaisar dan Yang Kui Hui, dia bercita-cita merebut kekuasaan Kaisar. Dan pada waktu ini dia amat membutuhkan bantuan orang-orang pandai, tentu saja dia akan menerima kita dengan tangan terbuka. The Kuat Lin berdebar-debar dan menggosok-gosok pipinya yang berkulit halus itu dengan tangannya. Tampaknya wanita ini ragu-ragu, akan tetapi, bagaimana kita dapat mengadakan hubungan? Aku akan menyuruh anak buahku. Harap kau suka tulis surat untuk disampaikan kepada An Lu San. Sebaiknya begini isinya. Wanita cerdik Kiam Mo Chai Li berunding dengan The Kuat Lin, mengulurkan tangan kepada An Lu San mengajak bersekutu melalui sehelai surat yang ditulis oleh tangan halus The Kuat Lin. Dalam hal menggunakan siasat, kiranya wanita lebih cerdik daripada pria, dan hal ini dibuktikan oleh The Kuat Lin dan Kiam Mo Chai Li Lioxi. Sebulan kemudian tampak 5 orang muncul di tepi rawa yang sunyi itu. Mereka ini terdiri dari 4 orang pria dan seorang wanita, kesemuanya kelihatan gagah perkasa dan tangkas. Rawa ini amat luas, sunyi dan terkenal berbahaya sekali. Kelihatannya tidak berbahaya, hanya merupakan genangan air yang amat luas seperti telaga besar. Namun air itu tertutup oleh rumput dan bermacam tetumbuhan kecil sehingga kadang-kadang tidak nampak airnya. Bahkan seolah-olah tertutup oleh lapisan tanah tipis dan inilah yang berbahaya sekali. Manusia maupun binatang yang berani mendekati rawa dan salah injak, mengira bahwa tanah berumput itu keras, akan terperosok ke dalam air berlumpur yang mempunyai daya penyedot sehingga sekali kaki terbenam, akan disedot ke bawah dan sukar ditarik ke atas lagi. Air berlumpur itu dalam sekali. Karena amat lembek, maka seolah-olah menyedot kaki, padahal kaki orang atau binatang itu yang terus tenggelam secara perlahan-lahan. Lumpur di rawa ini memang mempunyai daya lekat sehingga kaki seolah-olah disedot dan ditahan, sukar untuk ditarik kembali ke atas. Selain bahaya yang merupakan perangkap-perangkap maut dari alam ini,
Juga di situ terdapat banyak ular dan binatang berbisa lain yang bersembunyi di antara rumput-rumput dan tetumbuhan lain. Karena seringkali terdapat bangkai-bangkai binatang-binatang yang terperosok ke dalam perangkap alam sekitar rawa, juga bahkan kadang-kadang tampak mayat manusia-manusia yang sampai membusuk dimakan lumpur, maka terkenalah rawa itu dengan sebutan rawa bangkai. Jauh dari rawa, tampak di tengah-tengah rawa itu sebuah pulau dan di situ terdapat bangunan-bangunan yang tampak dari jauh. Namun tidak ada orang dari luar rawa yang berani mencoba untuk mendekati pulau ini. Selain jalan menuju ke situ harus menyeberangi rawa maut itu, juga telah terkenal bahwa bangunan-bangunan itu adalah sarang dari iblis betina yang ditakuti semua orang, yaitu Kiam Mochaili. Karena Kiam Mochaili yang cerdik itu melarang para anak buahnya untuk mengganggu rakyat di sekitar tempat itu, maka tidak akan ada alasan bagi alat pemerintah untuk memusuhinya, pula pembesar setempat merasa ngeri untuk menentang iblis betina itu. Dengan demikian, datuk kaum sesat ini hidup aman dan tenteram di kaki pegunungan Luliangsan itu, dan tempat ini menjadi tempat persembunyian yang baik sekali bagi Dekuat Lin dan anak buahnya. Kita kembali kepada 5 orang yang pada hari itu berada di tepi rawa. 3 orang di antara mereka laki-laki tua berusia antara 50 sampai 60 tahun. Seorang lagi adalah laki-laki berusia 30 tahun, berwajah tampan gagah dan bertubuh tegap, sedangkan wanita itu masih muda, seorang gadis berusia paling banyak 16 tahun, tubuhnya langsing dan wajahnya manis, namun sepasang matanya mengandung sinar keras. Wanita itu bukan lain adalah Bu Swinyo dan laki-laki muda tampan gagah itu adalah penolongnya ketika dia hendak membunuh diri setelah malam itu dia diperkosa oleh Pangeran Tang Sin Ong. Bagaimana dia sekarang bersama laki-laki dan 3 orang kakek dapat berada di tepi rawa bangkai? Malam itu, setelah diperkosa oleh Pangeran Tang Sin Ong dalam keadaan mabuk dan tidak sadar, Swinyo hendak membunuh diri dengan pedang. Akan tetapi dia dicegah oleh laki-laki yang ternyata adalah seorang mata-mata dari An Lusan. Dia dapat diingatkan oleh laki-laki itu bahwa membunuh diri bukanlah jalan terbaik untuk membalas sakit hati. Maka Swinyo lalu ikut dengan orang itu dan menjadi petunjuk jalan sehingga mata-mata itu berhasil menyelamatkan diri bersama Swinyo keluar dari tembok Butong Pai. Kedua orang ini tanpa bicara melarikan diri terus dengan cepatnya sampai matahari naik tinggi. Ketika tiba di kaki pegunungan Butongsan, barulah mereka berhenti mengaso di dalam sebuah hutan lebat. Begitu duduk di bawah pohon melepaskan lelah, Swinyo teringat akan nasib yang menimpa dirinya, maka serta-merta dia menangis mengguguk. Laki-laki itu memandang ke arahnya dan menghela napas panjang, mengepal tinju dan hanya mendiamkannya saja karena pengalamannya membuat dia mengerti bahwa dalam keadaan berduka seperti itu, tidak ada obat yang lebih baik bagi gadis itu kecuali tangis dan air mata yang bercucuran. Setelah agak mereda tangis Swinyo, dia berkata, "Nona, seperti aku katakan pagi tadi, tidak perlulah hal yang telah terjadi dan yang telah lalu ditangisi dan disedihkan. Yang penting, kita melihat ke depan. Jalan hidup masih lebar dan terbentang luas di depan kita. Mengubur diri dengan kedukaan saja tidak ada artinya dan pula hanya akan melemahkan semangat kita yang perlu kita pupuk untuk dapat membalas kepada orang-orang yang telah merusak hidup kita." Kata-kata yang dikeluarkan dengan suara gagah ini membuat Swinyo mengangkat mukanya yang pucat dan basah. Mereka berdua saling pandang sejenak, keduanya baru melihat nyata akan wajah masing-masing. Wajah pria itu menimbulkan kepercayaan di hati Swinyo sedangkan wajah gadis itu membuat jantung laki-laki itu berdebar dan tertarik. "Kau siapakah?" akhirnya Swinyo bertanya. "Sudah kukatakan kepadamu, aku adalah seorang mata-mata, seorang kepercayaan Jenderal An Lusan. Namaku Liem Toan Kie. Dalam penyelidikanku di Butong Pai, aku telah mengenal namamu, Nona. Engkau adalah Nona Bu Swinyo. Bersama kakakmu Bu Swiliang, engkau adalah murid dari ketua Butong Pai yang baru. Aku pun telah mengetahui akan nasibmu semalam. Ah, si jahanam Tang Sin Ong. Engkau benar, aku tidak perlu berputus asa. Aku tidak perlu mengubur diri dalam kedukaan. Aku harus berusaha untuk membalas semua penghinaan ini. Akan kubunuh si jahanam Tang Sin Ong." Gadis itu mengepal kedua tangannya dengan penuh kemarahan.